Mari kita sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata. Tiada kata yang indah selain ucapan syukur pada Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau telah pelihara keluarga kami dan kami berbangun untuk bersehat dan pagi yang cerah pada mesbah keluarga, mesbah pribadi. Pakai hamba-Mu dan menyampaikan renungan firman-Mu, urapi kami, urapi juga hamba-Mu. Roh Kudus lembutkan hati kami sehingga firman-Mu menjadi berkat, jawaban, kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita membaca Mazmur pasal 95 ayat pertama sampai ayat 11. Mazmur 95 ayat pertama sampai ayat 11. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari itu sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencapai aku, menguji aku padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalan. Sebab itu aku bersumpah dalam murka-Mu, mereka tak akan masuk ke tempat perhentian. Kita perhatikan firman Tuhan yang sangat baik buat kita pada ayat yang ke-8. Ayat 8. Pada hari sekiranya kamu mendengar suara, jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Firman Tuhan mengatakan, jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, pada hari di masa di padang. Dan dikatakan jangan mengeraskan hati kita. Mengapa tetap penting jangan mengeraskan hati kita? Kita lihat di dalam Keluaran 17, Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14. Pasal 17. Keluaran pasal 17 dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Kita melihat keadaan bangsa Israel. Kalau perhatikan dari ayat pertama sampai ayat ke-7, di mana saat itu Tuhan menuntun bangsa Israel melalui tiang awan dan tiang api. Arti penyertaan Tuhan menyertai bangsa Israel. Bangsa Israel dalam perjalanan setelah nyebrang dari Laut Kausar, dikata dia langsung dipimpin oleh Tuhan oleh tiang awan dan tiang api. Arti Tuhan yang memimpin bangsa Israel. Ternyata apa yang terjadi ketika Tuhan izinkan bangsa Israel berada dikatakan di masa dan ketika berada di masa
Dia katakan firman Tuhan, dia marah, ngamuk. Di mana dia katakan mengamuk, ya, dan dia bertengkar dengan Musa. Sebagaimana ayat yang kedua, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berbicara kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Ya. Kau perhatikan bangsa Israel ketika berada dalam persoalan yang dikerjakan bersungguh. Dia pikir dalam perjalanan kanan gak mulus. Banyak kali anak-anak Tuhan gak mengerti apa arti ini Tuhan. Tuhan katakan, barang siapa ikut Yesus, dia semua memikul salib yang menyangkal diri. Apa yang dialami Yesus juga akan dialami oleh kita. Untuk ke surga penuh dengan pergumulan. Pintu sempit itu pergumulan, pintu lebar, jalan yang lebar banyak dicari, lebar yang sempit itu pergumulan. Ke surga pergumulan. Banyak kali orang ikut Tuhan maunya enak, tapi ingat, Tuhan izinkan bangsa Israel mengalami penderitaan. Dikatakanlah dia membutuhkan air, dan jelas Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertainya, dan Tuhan membawa ke tempat tidak ada air. Jelas yang awal Tuhan yang memimpin. Disitulah testisnya bagaimana anak-anak Tuhan, bagaimana umat Israel. Ternyata apa yang terjadi? Umat Israel kerjanya menggerutu. Umat Israel bekerjanya sungut-sungut, sebagaimana dikatakan pada ayat yang ketiga. Haruskah bangsa itu akan air di sana? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa Israel kepada Musa. Banyak kali anak Tuhan ketika menghadapi masalah timbullah apa yang dikatakan persungutan. Dan kalau kita firman Tuhan, sebenarnya Tuhan izinkan, Tuhan yang membawa, Tuhan yang membawa, Tuhan yang membawakan ke masa dan Meriba. Jelas Tuhan yang membawa. Tiang awal yang Tuhan bimbing. Banyak kali Tuhan tidak izinkan kita berada pada nikmat dan kedagingan. Tuhan izinkan kita dibawa dalam lembah. Disitulah teskisnya anak-anak Tuhan. Ketika dibawa dalam lembah, apa yang terjadi? Banyak kali kesungutan, brutal, marah-marah, bertengkar, nggak senang. Berbapaknya anak Tuhan sekarang bertengkar, bersungut. Tuhan kok gak tolong saya? Kok virus corona masih ada? Apa Tuhan gak dengar doa saya? Dengar. Apa Tuhan gak dengar doa umat Kristiani? Dengar. Tapi Tuhan izinkan. Disinilah testisnya. Apakah dia setia ikut Tuhan atau tidak? Disinilah kelihatan aslinya belangnya orang Kristen yang sungguh-sungguh dan orang Kristen yang gak sungguh-sungguh. Kalau yang gak sungguh-sungguh hanya bersumpah, Tuhan kok begini Tuhan, dagang sepi Tuhan, rumah tanggaku ini Tuhan, pelayananku sungut-sungut. Bangsa Israel sedemikian rupa. Tapi pagi ini firman Tuhan mendidik kita, apapun yang terjadi jangan kita bersungguh-sungguh. Tuhan izinkan kekurangan air bangsa Israel tidak lagi untuk mengetes sikap kita, tingkah laku kita. Cobaan-cobaan tidak di kekuatan manusia. Waktu engkau coba itu nanti jangan lupa tabah, cepat atau lambat Tuhan kasih virus corona. Disinilah didik oleh Tuhan untuk kita bersabar
Disinilah kita didik Tuhan untuk kita lekat dengan Tuhan. Disinilah kita didik Tuhan untuk kita berharap semua kepada Tuhan. Seorang hari ini masih hidup ini semua karena anugerah Tuhan. Manakah seorang mau bayar? Virus ini bagaikan dia mencari mangsa. Mana yang bisa tangkap? Tegap ditegap. Kita ini hidup di dunia ini bagaikan sekarang yang ada dan kita hidup bayangan-bayangan maut. Ya, sebagaimana Sulu 3 ayat 4 di lembah kekelaman, lembah maut, lembah maut, takut orang semua, takut mati, maut, merajalela. Mau lari kemana? Saudara mau lari ke Amerika lebih banyak. Hanya satu kunci di bawah kaki Tuhan. Tapi jangan takut. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 3:4, berada dalam lembah kekelaman, aku berserta. Maka izinkan Tuhan beserta saudara. Izinkan Tuhan beserta saudara. Ada tiang awan dan tiang api yang menyertai bangsa Israel. Bangsa Israel lupa bahwa ada Tuhan yang bertanya, yang ada Tuhan yang bersumber. Tapi bagi kita pagi ini, kita ingat ada Tuhan yang menyertai saudara. Ada Tuhan yang menyertai saudara. Sekalipun dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak tinggalkan hidup saudara. Terima kasih Bapa buat firman mengajar kami. Jangan kami seperti bangsa Israel yang kerjanya bersungguh-sungguh dalam perasaan hati, tapi kami jadi anak Tuhan yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Sekalipun harus mengalami tantangan, persoalan masalah, satu perkara Tuhan tidak tinggalkan hidup kami. Dan hari kami mau berdagang, hari kami mau bekerja, kami percaya Tuhan tidak tinggalkan hidup kami. Kami serahkan anak-anak kami, suami kami, istri kami, cucu kami, usaha yang Kau percayakan hidup kami. Engkau Allah yang memberi berkat, Engkau akan memberkati apa jadi kebutuhan kami. Kalau kami bekerja, usaha majikan kami diberkati. Jadikan kami Yusuf rohani, sehingga usaha majikan diberkati karena kami ada di tengah-tengah majikan dengan usaha majikan. Kembalikan kami sore atau siang, rumah tangga masing-masing, dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan kami boleh besok pagi boleh datang kembali menyembah sujud kepada Engkau dalam mesbah keluarga, mesbah pribadi. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, para camat, lurah, RW, RT, medis, relawan, cleaning service, TNI, Polri, mereka yang bekerja di garis depan. Tuhan, beri kemenangan, kekuatan yang dari Tuhan langsung, terima sehat walafiat, jangan sampai terkapar. Tuhan, Engkau nyatakan kasih. Pelihara juga keluarganya, sebagaimana Kau pelihara mereka semua. Terima kasih Bapak surga. Saat ini kami mohonkan, turunkan berkat. Ya, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Haleluya.